Oke, baik. Eh, Kalian nggak perlu buka apa namanya Excel, tapi diperhatikan aja bagaimana kita apa namanya saya mendemokan beberapa fitur atau beberapa hal yang terkait dengan penggunaan Excel. Eh, Nanti eh, setelah kuliah, produk yang kalian akan buat itu sesuai dengan apa yang eh, kita kuliahkan hari ini. Jadi untuk lebih jelasnya nanti di video kalian bisa bisa nonton ulang ya. Jadi Excel itu adalah bagian dari Microsoft yang digunakan untuk mengolah data sebenarnya. Jadi mengolah data statistik bisa di sini, menghitung sederhana bisa di sini. Jadi tidak hanya sekedar membuat tabel. Kalau membuat tabel di Word pun bisa juga. Tapi kalau Excel lebih ke mengolah data. Baik, ini merupakan simulasi yang saya buat. Nanti tugas berdasarkan ini ya. Kita input data dulu, misalkan ada nomor 1, 2 kita ketik. Jadi untuk mendapatkan apa namanya, untuk mengisi nomor semuanya boleh kita ketik 3 misalkan, tapi lama. Tapi dalam Excel udah ada 2 aja udah cukup. Kita bisa generate secara otomatis. Jadi blok, klik di tengahnya, bawa blok sampai 3 atau sampai 2 boleh juga. Nah, kemudian bawa kursor sampai ke warna hitam, timbul warna hitam, plus warna hitam di sudut kanan bawah, seret ke bawah, klik, seret ke bawah sampai 20 misalkan. Nah, sampai nomor 20. Jadi secara otomatis dia akan menghasilkan nomor urut secara otomatis oleh program. Jadi nggak perlu kita ketik satu-satu. Ya. Kemudian kita input misalkan tanggal 1 Januari misalkan, Januari 2020 ya. Kemudian kita ubah 1 Januari ini atau 1/1/2020 ya. Ini berarti tanggal. Kemudian kita buat lagi 1/2 bulan 2 2020 misalkan. Nah, kita bisa seret juga. Jadi nggak perlu kita buat 1 sampai semua nih tanggalnya. Jadi tanggalnya blok 2 seperti nomor tadi, kemudian seret sampai ke bawah, sampai ke 20. Nah, mungkin ini agak bergeser. Jadi ini bulannya 1, bulan 1, bulan 9, bulan 10. Nah, ini bulan, karena ini apa namanya, tanggalnya di tengah nih. Ya. Tanggalnya di tengah. Kita bisa atur klik kanan, kemudian format cell. Ya. Di sini date, pilih date. Kemudian ini kan sistemnya penanggalannya bulan 3 tanggal 14 2012. Ya kan? Ini penanggalan. Kita mau tanggal di awal boleh. Kita pilih yang ada tanggal di awal. Misalkan yang mana? Ini aja ya. Nah, ini 14 Maret nih, tanggalnya di awal. Oke. Nah, itu udah 1 Jan 2020. Kita buat satu lagi. 1 Feb 2020. Ya. Kita lakukan hal yang sama dengan kita format cell, kemudian tadi kita pilih yang mana, yang ini ya, yang ada tahunnya, kemudian tinggal di blok dan diseret ke bawah.
Nah, tahunnya berganti, bulannya berganti, tanggalnya aja enggak. Jadi setiap tanggal 1 setiap bulan sampai tahun 2021. Jadi 1 Agustus 2021. Nah, ini cara kita membuat secara otomatis. Ya. Nah, kemudian nama. Nah, ini nama yang nggak bisa kita generate otomatis. Kan nama orang kan beda-beda. Nah, kita tulis misalkan namanya Afna, Afni, Nifa, Nafi, Vina, Fani, apalagi Ivan, Ifna. Biar enak saya ini kan aja, biar enak namanya aja. Apalagi Dodi, Dida, Dani. Nah, kita anggaplah sama namanya semua. Boleh kita seret aja lah. Nah, berbeda dengan nomor. Kalau nomor dia berurut, kalau ini ya sesuai dengan urutan itu yang dia paste. Ya, karena ini simulasi, jadi biar aja. Kemudian kita input nilai. Ini ada nilai. Misalkan awal pertama nilainya nilai kuis. Dan nilai kuis dia ada 60, ada 80, ada 87, ada, kalau ini data kan nggak mungkin disamakan ya. Kita input data sampai selesai. Nah, kemudian kita buat nilai ujian tengah semester UTS. Karena kita nggak mau susah, ambil aja nilai ini ditambah 5 misalkan. Jadi sama dengan, ya ada apa? Dewi? Ada ya, karena raise hand ya, saya klik mungkin. Ya, sama dengan, kalau kita tambah, misalkan 6, klik di sini setelah sama dengan, kemudian tambah 5. Enter. Berarti ini 60 tambah 5. Ya, 60 tambah 5. Kalau mau ini kita seret aja nilainya itu yang kolom kuis tambah 5 semua. Ini 80 tambah 5, 87 tambah 5, 86 tambah 5. Oke. Nah, itu karena kita nggak mau input manual. Karena simulasi. Tapi kalau nilai manual, nilai asli harus diinput satu-satu. Kemudian nilai final kita buat. Nilai final, misalkan nilai kuis ditambah 3 aja ya. Sama dengan klik di kuis, kemudian tambah 3. Enter. Itu udah tambah 3 dari 60. Saya seret ke bawah. Sampai semuanya ada nilainya. Oke. Nah, sekarang kita mau lihat nilai totalnya. Nilai total berarti ke semua nilai kan. Nah, total berapa sih nilai dia? Kita tinggal ketik sama dengan, kemudian sum, sum, ya, buka kurung, dan pilih datanya. Pilih dari kuis sampai final. Ya, kemudian tutup kurung. Enter. Sudah dapat nilai 188. Nah, untuk kolom selanjutnya, kita nggak perlu hitung satu-satu lagi. Kita seret aja dari atas ke bawah, semua nilai total sudah dapat. Ya. Kalau kita anggap ini nilai rata-rata, kalau kita anggap ini nilainya sama semua, kuis, UTS, final itu sama jumlahnya, maka kita buat di sini rata. Nilai rata. Ya. Nilai rata, cara menghitungnya itu kalau di Excel nggak perlu satu-satu. Sama dengan, kemudian ketik average,
keluar average, klik 2 kali di warna biru, klik 2 kali, kemudian pilih kuis, tekan mouse, pendam sampai dengan final. Ya. Kemudian tutup kurung, enter. Nah, dapat nilai ratanya 62,66. Yang lain tinggal diseret ke bawah. Zoom meeting dua Ya. Kemudian itu kan apa namanya? Kan 4 Zoom cloud meeting. Angkanya. Apa namanya? Ini kan desimalnya terlalu banyak nih. Desimalnya terlalu banyak. Jadi biar nggak terlalu banyak, kita klik kanan, kemudian format cell. Ini kan general, kita pilih number. Kalau tadi di atas general, ini kita pilih number yang bawahnya, yang warna biru. Kemudian biar aja desimal jadi 2, ini udah pas, oke. Nah, itu desimalnya jadi 2 aja. Jadi nggak terlalu jelek panjang kali angka kita. Ya, itu nilai rata kita dapat. Oke, kemudian kita mau menghitung tadi average, nilai min-nya berapa? Nilai min-nya itulah rata ya. Kita mau menghitung nilai penyimpangannya berapa? Kalau di matematika kan kita belajar deviasi ya, standar deviasi. Kita bisa hitung nilai standar deviasinya SD sama dengan ketik STD, kemudian keluar STDV, standar deviasi. Ini yang P yang paling atas, klik 2 kali, kemudian pilih kuis, nilai kuis sama seperti tadi sampai final, tutup kurung, enter. Nah, berarti penyimpangannya itu 2. Ya. Untuk yang lainnya, selebihnya diseret aja. Penyimpangannya 2. Karena terlalu banyak desimal, kita mau 2 desimal aja, klik kanan di tengah, format cell, kemudian pilih number, biar aja desimalnya 2, oke. Jadi 2 desimal. Maknanya apa? Data ini penyimpangannya adalah 2, plus minus 2 datanya. Dari mana kita dapat? Itu dari nilai kuis dan nilai kuis, nilai UTS dan nilai final. Ya, jadi itu cara mendapatkan nilai SD. Nah, sekarang kita mau lihat bagaimana sih caranya kita mau mengatur tabelnya agar cantik sedikit. Ini nilainya, kita perlu nilai rata-rata SD semuanya. Kita blok dari nilai sampai ke kanan. Kemudian kita klik merge and center. Klik merge and center, jadi nilainya udah ke tengah. Kemudian namanya kolom 1, kolom 2 itu kita merge juga biar nyambung. Tanggal juga merge center, nomor juga kita blok dua-duanya merge center. Jadi kalau kita mau buat ini agak jauh sedikit, kita tambahkan, klik kanan, insert, jadi ada tambah kolom di atas. Kemudian kalau mau dibuat tabel, kita blok semua isi data, kemudian pilih bottom border, ya, pilih border nih, kita pilih all borders, jadi semua udah jadi sebuah tabel. Nah, karena kita mau ini agak berwarna, kita bisa kasih warna di sini. Pilih warna yang agak enak dipandang, misalkan warna hijau. Nah, ini warna untuk heading tabelnya. Kalau kita mau heading tabelnya bold, kita pilih bold di sini, tebal, jadi agak lebih rapi ya. Kalau udah dalam tabel, udah nampak rapi dia. Nah, kalau kita mau ini nilainya ke tengah semua, biar enak kita pandang juga, kita bisa pilih ini, center. Ini udah ke tengah semua. Kemudian
Kalau kita mau ini jangan terlalu berserak lah, jangan panjang kali tabelnya. Kita bisa klik di blok di sini bagian atas semua. Kemudian bawa kursor sampai timbul panah kiri kanan bagian atas, klik 2 kali. Nah, jadi dia ikut headingnya. Jadi nggak terlalu lebar tabelnya nggak terlalu lebar. Sama juga dengan ini, dengan nomor. Kita nggak mau terlalu lebar. Dia ikut headingnya. Kalau namanya misalkan terlalu panjang, kita ketik di sini Muhammad Almin Putra. Kan nggak nampak tuh. Nah, ini nggak nampak nih. Nah, untuk nampakkan, klik di sini 2 kali. Di bagian atas, bawa kursor, sampai timbul tanda panah kiri kanan, klik 2 kali. Jadi, setelah diklik 2 kali, dia akan mengikuti kalimat atau kata yang paling panjang di dalam deret itu. Ya, di dalam kolom itu. Jadi, itu caranya biar tabel kita nampak rapi. Oke. Sekarang, kalau kita mau membuat kriteria nilai, ini kan ada nilai reratanya. Ini nilai rata berarti nilai keseluruhan dia. Nah, kita membuat kriteria, insya Allah minggu depan kita akan lihat bagaimana menggunakan rumus if untuk membuat kriteria nilai. Misalkan gini, kalau dia nilainya di atas 80, dia dapat A. Kalau nilainya di bawah 80, dia dapat B. Kalau nilainya 70 ke atas, tapi nggak nyampe 80, dia nilainya C. Nah, itu bisa dibuat dengan Excel. Jadi nggak perlu kita kira-kira, oh dia 80A. Nggak perlu. Kita bisa buat dengan rumus. Nah, itu nanti langkah selanjutnya. Jadi, yang tadi yang kita pelajari adalah yang pertama membuat nomor serial sampai ke bawah, kemudian membuat tanggal serial sampai ke bawah, kemudian membuat nilai, mentotalkan nilai dengan sum, kemudian membuat rata dengan average, dan membuat standar deviasi dengan SD atau STDVP. Ya, tadi di 4. Nah, sejauh ini dulu ada pertanyaan dari anak-anak Bapak semua? Saya, Pak. Oke, Putri. Silakan. Kita dapat rumusnya itu dari mana, Pak? Ini rumusnya sudah ada di Excel semua. Enggak, maksudnya kita tahu itu dari mana gitu. Dari belajar. Ya, tadi rumus apa namanya? Rumus, saya tulis ya, rumus penjumlahan. Ya. Penjumlahan. Atau nanti di Word Bapak kasih ya, beberapa rumus penjumlahan, rumus cara menambah. Jadi gini, ini kita bisa membuat simulasi matematika di sini, di Excel. Misalkan kalian ada rumus apa? Coba kasih tahu Bapak. Misalkan Putri ada rumus apa? Mau dihitung. Misalkan gini, Pak. Ya. Ini kan nanti dia nyari nilai rata-rata, dibagi sama hasil ini semua, Pak. Ya, itu bisa juga, tapi itu semi manual namanya. Hitung dengan Excel, tapi pakai rumus manual. Kalau mau rumus manual, kan gampang nih. Rerata misalkan, rerata. Ya, sama dengan kalau yang manual nih ya, sama dengan ini nilai total sama dengan, kemudian klik nilai total, kemudian per itu garis miring. Kalau dalam Excel garis miring itu udah di per ya artinya. Per berapa data semuanya? 1, 2, 3 kan? Per 3. Manual dapatnya sama juga dengan rerata nih. Nah, ini tengok nih, sama. Cuma ini semi manual, kita manual pakai rumus sendiri nih. G4 berarti total, kan di matematika kita tahu
Namanya rata itu berarti total dibagi dengan jumlah datanya kan. Ini kan datanya ada 3 macam. Kuis, UTS, final. Ada 3 berarti. 3 macam data. Maka rata-ratanya adalah total dibagi dengan jenis data. Ya, itu semi manual karena kita pakai rumus sendiri. Nah, di Excel dia ada rumus yang udah ada, yaitu average. Nah, rata. Nih. Jadi tinggal klik aja. Kemudian kita tinggal kasih apanya. Nah, kan sama nilainya kan, dapat atas bawah. Kenapa? Karena prinsipnya sama, cuma caranya berbeda. Nah, bagus ini pertanyaan Putri. Jadi ada 2 ilmu ya, boleh kita gunakan. Nah, kalau kita bawa, kalau mau lihat rumusnya apa, bawa kursornya ke tempat datanya, kemudian lihat fx di sini. Nah, nih. Fx nih sebelah kanannya ada rumusnya. Nah, kalau di sini G4/3. Itu rumusnya. Kalau kita bawa kursor ke bawah, rumusnya berbeda. Sama dengan average buka kurung D4.2 F4. Nah, ini dia. Ya. Jadi beda rumus, tapi prinsipnya sama. Oke? Jadi rumus yang di Excel itu sudah built-in dengan Excel-nya. Tinggal kita harus baca dan harus sering pakai. Kalau rumus matematika biasa, boleh juga. Nah, contoh misalkan, tadi sum total nih. Ini kan rumusnya sum D4.2 F4. Ya. Kalau manual boleh juga. Sama Pak dapatnya. Sama dapatnya. Sama dapatnya. Gimana dapatnya? Coba kita lihat gimana dapatnya. Cuma capek dikit kita. Ya, coba lihat. Ini total kita pakai rumus matematika biasa. Ini total. Ya. Total matematika biasa sama dengan kuis tambah UTS tambah final tambah enter. Dapatnya sama kan? Ini 188, ini 188. Nah, ini 188, ini 188. Kita buat simulasinya di bawah sama dengan sum buka kurung ini kemari. Nah, dapatnya 188 juga. Cuma kan beda kan, yang tadi atas 11 kita pakai tambah. Ini rumusnya. Ini rumusnya. Sedangkan yang bawah rumusnya lain. Sorry, tadi ketekan ya. Nah, yang bawah rumusnya sum. Yang atas rumusnya sama dengan D4 tambah E4 tambah F4. Yang bawah sum D4.2 F4. Oke, paham ya? Iya. Paham, Pak. Ada pertanyaan? Udah, Pak. Ada lain? Nah, kira-kira bisa buat ya seperti ini ya? Hah? Bisa kan? Nah, oke. Selanjutnya, ini tambahannya ya. Kalau kalian mau data yang sama, nanti biar nggak mau edit data selanjutnya, misalkan halaman ini saya nggak mau buang, tapi saya mau simpan, tapi saya mau halaman lain yang datanya ini, kemudian nanti saya bisa tambah-tambah datanya. Oke. Jadi caranya supaya nggak bertukar, di bagian bawah sheet nih lihat kursornya, ada sheet 1 bawahnya nih, klik kanan, rename dulu. Rename berarti data 1. Data 1. Kita buat data 1. Enter. Ini udah ada data 1. Di bagian bawah nengok ya, kiri ya. Nah, di bawah nih. Kemudian saya mau data yang sama. Pakai sheet yang berbeda. Nah, ini kan bisa tambah sheet nih. Sebelah kanannya ada tanda tambah, klik tambah. Ada sheet 2. Nah, ini data, sheet 2 kosong. Data 1 ada data. Nah, sekarang saya mau copy data ini jangan secara manual. Kalau manual kan blok semua,
Ini caranya blok semua, Ctrl A, blok semua, kemudian copy, bawa ke sheet 2, paste. Nah, itu cenderung error. Nah, sekarang kita mau copy secara elegan sedikit lah. Ya. Klik kanan di data tadi, klik kanan di data, kemudian move or copy, pilih move or copy. Ini dia, move or copy. Kemudian pilih sheet 2. Ya, pilih sheet 2 boleh. Kemudian centang create a copy. Oke. Nah, ini sudah ada sheet 2-nya itu berganti menjadi data 1 dalam kurung 2. Kita rename aja jadi data 2. Nah, kalau kita buka data 2, data 1 sama. Nah, ini data 1, ini data 2. Data 1, data 2. Oke, itu di-copy secara otomatis dari data 1 ke data 2. Sekarang kalau kita mau bekerja, mengubah data, bekerjalah di data 2, biar data 1 tetap tersimpan. Kemudian biar enak dilihat yang mana bedanya, boleh kita buat warna di sini. Ini, klik kanan, kemudian tab color. Kita buat colornya yang pertama mungkin hijau. Nah, jadi ini data hijau. Data 2 kita buat tab color warna kuning. Warna oranye dikit gitu. Nah, jadi kalau kita mau milih data akan lebih enak kita lihat. Nggak terlalu susah karena ada penanda warna ya. Nanti boleh kalau mau tambah sheet lagi itu juga masih bisa di rename sampai banyak sekali. Bisa di rename. Nah, kita kembali ke data 2. Data 1 tadi udah oke. Sekarang data 2. Nah, di data 2 kita mau ini saya perkenalkan kita bisa buat grafik ya. Grafik nilai. Grafik nilai per orang boleh ya, misalkan kuis UTS finalnya boleh juga. Jadi kita blok datanya, kita lihat nilai kuisnya aja dulu, kemudian insert, kita pilih balok atau 2D kolom, kita pilih kolomnya. Jadi ini timbul namanya dan nilainya berapa. Ya. Kalau kita mau menambahkan nilai lain, kita tinggal seret aja, itu semua orang bertambah nilainya sendiri. Nilai kuis, UTS dan final. Ya. Kalau mau dikasih beda, dikasih ininya, legendnya, kita pilih kuis, nama dan ini, kemudian kita boleh ubah nama tabelnya. Nama tabelnya daftar nilai mahasiswa misalkan. Ya. Nah, ini tabelnya. Atau grafiknya. Jadi grafik diperoleh dari tabel. Itu enaknya kita menggunakan Excel. Jadi kita bisa membuat tabel dari data yang kita dapat. Oke, kalau kita mau pilih desain yang berbeda, kita boleh pilih di sini, pilih desain, kemudian pilih yang mana kita suka, misalkan modelnya macam-macam di sini. Misalkan pilih yang ini, boleh. Kemudian mau pilih warna yang lain, yang berbeda dengan apa yang disarankan, boleh. Misalkan saya pilih warna ini ya. Mau diperbesar, dibesarkan aja, biar enak dilihat. Nah, ini data dari nilai tadi. Kemudian layoutnya juga bisa kita ubah. Kita mau menampilkan data seperti ini, ya. Nah, boleh. Ini
di bawah kita ubah nama. Di sini di sumbu Y kita buat nilai. Ya. Oke. Itu cara membuat grafik dari tabel. Ya, nanti yang nggak paham caranya, ulang aja videonya, ditonton balik videonya. Jadi lebih paham, ya, berulang-ulang. Oke. Ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, udah cukup. Kuliahnya nggak perlu banyak-banyak. Ini jadi produk untuk pertemuan ketiga nih. Minggu depan tolong dikumpulkan. Namanya boleh berbeda-beda, tanggalnya juga boleh berbeda-beda, tapi formatnya harus sama. Kemudian kuis UTS final nilainya boleh beda-beda, nggak apa-apa. Tapi rumus menghitung total, membuat rata, membuat standar deviasi itu harus sama, ya. Jadi yang paling penting adalah konsepnya kalian tahu, kemudian prakteknya kalian bisa lakukan apa namanya dengan bisa lakukan sendiri dengan membaca-baca atau melihat video lain boleh juga, nggak apa-apa. Nanti video ini Bapak posting ke channel Facebook, kemudian nanti Bapak bagikan di dalam grup, ya. Oke, ada tanggapan dan sebagainya? Silakan. Oke, ya. Kalau nggak ada tanggapan dan sebagainya, kita cukupkan, ya. Allah, minggu depan kita jumpa lagi. Kuliah yang nggak perlu terlalu lama-lama, yang penting kalian dapat ilmu, kemudian apa namanya, kalian bisa ulang-ulang sendirilah itu kan praktikal, ya, nggak perlu banyak sekali Bapak cerita yang panah, ya. Oke, sampai jumpa minggu depan. I'm very happy to meet you today, and hopefully next week we will meet again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.